Ya, kita mulai. Jadi kita bahas hukum dinamika hari ini ya, dinamika. Bedanya dinamika sama kinematika ya, dinamika ngomongin gaya ya. Dinamika. Dinamika kita lihat kali ya definisinya di Wikipedia. Ya, dinamika is the branch of classical mechanics that is concerned with the study of forces and their effects on motion ya. Jadi pada akhirnya dinamika itu kata kuncinya itu ngomongin gaya ya. Study of forces. Ya, jadi bagaimana kita ngomongin penyebab gerakan benda, di mana di dinamika benda bergerak itu disebabkan oleh gaya. Itu salah satu framework yang kita pakai ketika kita mau menganalisis suatu gerakan benda. Dan ini bukan satu-satunya framework yang dipakai. Kalau misalkan kita ngomongin mekanika yang lebih lanjut gitu ya, maka analisis gerakan benda itu ngelihatnya dari potensial, bukan dari gaya. Jadi pada akhirnya kita punya beberapa framework. Di fisika itu ada beberapa framework kalau buat analisis gerakan benda. Ini salah satunya aja. Ya pada akhirnya setiap framework kenapa masih ada sampai sekarang, karena punya kelebihan kekurangannya lah kayak gitu. Dinamika punya keuntungannya juga, makanya masih tetap dipakai. Nah, jadi dinamika itu tadi ya, bahwa studi tentang gaya. Ilmu, cabang keilmuan ya, cabang fisika. Cabang ilmu fisika yang mempelajari gaya gitu ya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ya apa itu gaya? Nah, jadi pertanyaannya tuh kan. Ya, kita mulai dari definisinya dulu lah. Definisinya definisi yang bisa dibilang definisi non formal kayaknya. Coba akan cari juga definition dari force ya. Force physics. Ya, ini udah ada. A force is an influence that can change the motion of an object. Jadi force itu adalah pengaruh yang dapat mengubah gerakan suatu benda ya. Jadi gaya definisinya adalah influence atau pengaruh ya, yang dapat mengubah gerakan suatu benda. Di mana pengaruh yang dapat mengubah gerakan suatu benda ini tuh ya, kalau di SMP kan, atau biasanya kan di SMP juga sempat bilang dalam bentuk tarikan atau dorongan ya. Tapi pada akhirnya bayangan tarikan atau dorongan itu kan ketika kita ngomongin kita narik benda atau ngedorong benda ya. Dimana setelah kita belajar tentang gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi gitu-gitu ya, kita ngomongin gaya itu ya tarik menarik, tolak menolak. Di mana hal tersebut tuh bisa jadi terjadi dengan adanya sentuhan gitu, nggak ada, tanpa ada kontak sama sekali kayak gitu. Bisa terjadi hal seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya diulangi lagi, konsep dasarnya kita menyebutkan sesuatu itu adalah sebuah gaya ketika sesuatu tersebut dapat memengaruhi gerakan suatu benda. Kayak gitu. Nah, di mana gaya memengaruhi gerakan benda ini dipengaruhi oleh massa ya, tergantung massanya. Di mana massa yang kecil ya lebih mudah digerakkan dibandingkan dengan benda yang bermassa besar. Jadi massa itu ngomongin sifat kelembaman atau inersial ya dari suatu benda. Di mana jelas bahwa massa itu sifat kelembaman dari suatu benda, berarti sifat ini itu kan sifat yang dimiliki oleh benda tersebut. Sifat yang dimiliki oleh benda tersebut itu kan berarti ya tidak dipengaruhi faktor-faktor luar gitu kan. Jadi yang biasa akan sebut massa itu adalah suatu besaran intrinsik. Ya,
hanya dipengaruhi oleh dari dalam bendanya sendiri gitu, struktur bendanya seperti apa. Tidak dipengaruhi hal-hal eksternal seperti apa misalkan. Ada hal-hal yang bisa mengubah struktur sih, tapi pada sekolah di masa ya misalkan kayak temperatur, tekanan, kelembaban, apapun itu yang nggak akan mengubah si massa suatu benda. Jadi benar-benar intrinsik dari si bendanya. Ketika bendanya ini berubah secara intrinsik, baru bisa berubah massanya gitu kan ya. Jadi massa itu adalah suatu besaran intrinsik yang nilainya itu bakal berubah kalau ya kita punya rumus sederhananya rho kali V gitu ya. Tergantung mass jenis sama volume. Kita pakai rumus sederhananya deh, nggak pakai yang umum. Kalau yang umum pakai integral soalnya. Kayak gitu. Di mana satu lagi yang dipakai di dinamika itu kan variabelnya itu percepatan ya, tapi ini udah kita define kemarin, tapi akan tulis lagi aja percepatan. Bahwa percepatan itu ya perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Diulangi lagi, penting kalian dapat mendefinisikan suatu variabel itu apa, karena hubungannya itu ya apa yang ada di pikiran kalian bakal berbeda ketika kalian punya definisi yang berbeda. Percepatan perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Atau as we know, dv per detik. Kayak gitu. Ya percepatan stuff dari kinematika. Yang kita concern sekarang tuh dinamika itu ada dua hal berarti ya. Jelas kita ngomongin gaya, dinamika itu karena dinamika itu mempelajari suatu gaya yang bermacam-macam gaya, mempelajari gaya-gaya lah pokoknya ya. Tapi gaya ini tuh berpengaruh kepada benda tergantung massa bendanya. Makanya ada dua variabel diulangi lagi yang bakal masuk ke dinamika ini, gaya dan massa. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak ya? Jelas nggak? Oke, mungkin jelas lah ya, karena definisi-definisi ini definisi yang umum ya. Kayak gitu. Oke. Nah, hukum yang mendasari dari dinamika, hukum utamanya itu kan hukum Newton ya. Jadi itu yang kita bakal bahas selanjutnya, yaitu tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada tiga ya, hukum Newton itu. Di mana hukum Newton yang pertama tuh ngomongin law of inertia. Di mana law of inertia ini tuh kan sebenarnya dicetuskan oleh Galileo sebenarnya, bukan oleh Newton. Di mana kata Galileo, intinya ya benda yang bergerak akan terus bergerak ya, dan benda yang diam akan terus diam. Akan terus bergerak dan benda yang diam akan terus diam. Jika tidak ada gaya yang bekerja gitu kan ya. Gitu ya. Artinya kita punya di sini tuh menekankan kembali definisi dari gaya. Di mana kita punya kan di sini gaya itu apa? Pengaruh ya influence. Pengaruh yang dapat mengubah gerakan suatu benda. Artinya ketika pengaruh ini nggak ada, ya gerakan bendanya nggak akan berubah gitu kan. Itu law of inertia tuh. Jadinya kita punya benda yang diam akan terus diam, yang bergerak bakal terus gerak aja gitu. Kalau nggak ada yang ngaruh ke, kalau nggak ada yang mengaruhi gerakan benda tersebut, kalau nggak ada gaya. Jelas pada saat itu ini hal yang major, hal yang besar teori ini tuh. Kenapa? Karena logika kita sederhananya sebelum kita belajar ini itu kan benda yang bergerak akan jadi diam kan ya, walaupun nggak ada gaya gitu kan. Logikanya kan gitu ya, benda bergerak gitu, lama-lama ya bakal jadi diam pasti.
Tapi kenapa Galileo bilang kalau misalkan benda yang bergerak tuh bakal terus bergerak. Dari situ kita mengerti kan bahwa ternyata benda yang kita lihat sehari-hari yang bergerak nggak ada apa-apain jadi diam tuh karena ada gaya gesek gitu misalkan. Entah itu gesekannya sama lantai atau gesekannya sama udara sama aja. Intinya ada gesekan lah yang ngebuat bendanya yang asalnya diam itu jadi bergerak. Jadi kita bisa ngelihat itu gitu. Yang sebelumnya enggak. Kayak gitu. Ya, jadi harus ada gaya kalau misalkan benda mau berubah gerakannya, entah itu dari diam jadi bergerak ataupun dari gerak jadi diam. Jadi kita punya kesimpulannya, ketika jumlah gaya ini sama dengan 0, gitu kan ya. Dari hukum Newton 1 tuh kan, kesimpulannya. Dari hukum Newton 1, ketika jumlah gaya ini sama dengan 0, maka gerakan benda ada dua kemungkinannya, gitu kan. Antara ya diam ya, atau GLB gitu kan. Diam terus, gerak terus dengan kecepatan konstan, berarti kan GLB. Kayak gitu. Itu yang pertama. Ada yang tanya nggak nih? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita ke hukum Newton yang kedua. Hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 ini ya mengatakan gimana kalau misalkan jumlah gayanya nggak nol atau ada gaya yang bekerja pada bendanya. Kalau misalkan ada gaya yang bekerja pada bendanya, efeknya gimana gitu kan. Nah, kata Newton, ini sebenarnya tuh akan sempat nyari nih tuh kayak apa namanya? eh Newton tuh nurunin hukum Newton 2 itu dari mana gitu, akan sempat nyari. Tapi nggak ketemu, pada akhirnya yang muncul tuh argumen di mana itu sebenarnya muncul juga dari Galileo. Bahwa Galileo tuh dengan percepatan gravitasinya, semua benda tuh punya percepatan gravitasi. Nah, jadinya gaya juga tuh didefinisikan dari situ ya, mg gitu. Makanya kita punya F sama M kali A karena gravitasi itu percepatan. Jadi kira-kira kayak gitu lah arahnya, dari F sama dengan M kali G gitu ya. Dari sini disimpulkan bahwa ya F itu sama dengan M kali A efeknya tuh. Kayak gitu. Makanya kita punya dari hukum Newton 2 itu mengatakan ya jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan ya massa kali percepatannya. Ada pengaruh atau gaya itu menghasilkan percepatan pada akhirnya itu ya. Hal yang menarik dari sini itu ya secara teoritis. Hal yang menariknya itu adalah kenapa gaya itu hubungannya sama percepatan. Dalam artian kenapa nggak sama jerk gitu, turunan kedua dari kecepatan gitu. Kenapa sama turunan kedua dari posisi? Kan sebenarnya bisa aja kita punya sesuatu hal pengaruh gaya ya sama dengan M dikali turunan A gitu kan. Dari turunan A ini kita bisa dapat A, dari A bisa dapat V, dari V bisa dapat X gitu kan. Sebenarnya bisa juga gitu kan ya. Tapi somehow kita punya efeknya tuh gaya tuh ke percepatan. Itu yang akan masih belum terlalu paham juga. Jadi pada akhirnya it is what it is, ini yang ada di alam kita bahwa gaya tuh menghasilkan percepatan. Nah, hal yang kalian harus pahami juga tuh di level kuliah ini tuh ya kan ngajelasinnya beda ya, nggak kayak SMA karena levelnya kan kuliah, jadi berusaha mengisi juga teoritis hal yang kayak gitu buat kita pikirkan bahwa kita tuh apa punya perawan kayak gimana, keterbatasannya apa yang harus dipikirin, kemungkinan lainnya kayak gimana. Pola pikir engineer atau scientist itu kan kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, hukum Newton 1, ini pertanyaan dosen Akang nih. Hukum Newton 1 kan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan M kali A itu hukum Newton 2. Sebenarnya kan berarti dari dua rumus ini, sebenarnya itu kan kita bisa ambil, atau kita lihat ini dulu deh. Diam sama GLB itu kan kesimpulannya percepatannya 0 kan? Iya kan? Diam atau GLB itu percepatannya 0, artinya kalau percepatannya 0 ya sigma F-nya 0. Artinya apa? Hukum Newton 1 itu kasus khusus dari hukum Newton 2 gitu kan. Bisa ngelihat itu nggak? Bahwa ketika kita punya A-nya sama dengan 0, berarti kan sigma F-nya 0 gitu kan. Ya. Jadi hukum Newton 1 itu kasus khusus dari hukum Newton 2. Pertanyaannya, tapi kenapa ini nggak digabungin aja jadi satu hukum? Kenapa nggak dipisah? Kenapa masih dipisah gitu?
esensinya apa? Pada akhirnya kan kalimat ini bisa disimpulkan juga ya bahwa percepatannya nol, percepatan nol ini karena ya sigma f-nya nol gitu kan ya. Maksudnya itu bisa ngeliat dari sini gitu. Karena sigma f-nya nol, A-nya nol, makanya yang diam-diam aja GLB aja. Kenapa masih 2? Oke. Nah, hukum Newton 1 pada dasarnya aspek teorinya tuh bahasanya tuh kemana hubungannya ke kerangka acuan. Kerangka acuan mana yang bisa pakai hukum Newton. Itu penting tuh. Karena nggak semua kerangka acuan bisa dipakai hukum Newton, ternyata. Ada batasan ini gitu. Jadi, ketika kita milih kerangka acuan, dan untuk menggunakan hukum Newton, maka kerangka acuan yang kita pilih adalah kerangka acuan yang jumlah gayanya 0. Gitu. Jadi, hukum Newton 1 itu, selain ngomongin law of inertia dan lain-lainnya, kenapa kita masih pakai di sini? Karena hukum Newton 1 itu menjadi patokan kita mana yang kita bisa jadi kerangka acuan gitu. Ya, diulangi lagi. Akan tulis lagi, sigma epsilon 0 itu adalah yang kita sebut kerangka acuan inersial. Dan selama kalian TPB, mungkin ada soal, bisa kalau dosennya iseng ngasih kerangka acuannya yang inersial, bisa juga. Tapi pada umumnya yang kita pelajari itu yang ini. Bahwa yang kita pelajari itu kerangka acuan inersial, di mana kerangka acuan ini itu kerangka acuan yang dimiliki benda, di mana benda ini itu nggak kena gaya sama sekali, nggak ada pengaruh gaya sama sekali. Makanya misalkan kita punya tanah gitu, ada benda gitu ya, dikasih gaya dilempar. Kerangka acuannya ini tuh boleh, karena apa? Karena kerangka acuan ini, benda yang ada di sini misalkan, ya dia nggak pengaruh gaya. Karena nggak dipengaruhi gaya, kita bisa pakai itu. Contohnya misalkan kerangka acuan dan inersial. Contohnya kerangka acuan inersial itu ya misalkan kita naik mobil, terus mobilnya bergerak dipercepat gitu kan. Dalam kerangka acuan itu kita bisa lihat, kita bisa merasakan bahwa ketika mobilnya maju badan kita mundur. Ini contoh paling klasik lah, di mana kita merasakan gaya padahal nggak ada yang berinteraksi sama kita, karena gaya itu kan harus muncul dari interaksi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena hukum Newton fail di situ, nggak bisa, gagal. Karena yang kerangka acuan yang kita pakai adalah kerangka acuan non inersial, karena mobilnya, ya si mobil ini kena gaya, dapat gaya dari si mesinnya gitu kan. Makanya dia bisa bergerak dipercepat. Maka kerangka acuan jadi kerangka acuan non inersial karena ada gaya gitu. Ya, diulangi lagi, makanya hukum Newton 1 ini tuh tetap substansial gitu, tetap penting. Karena karena hukum Newton bisa dipakai pada kerangka acuan yang benda yang jadi patokannya itu yang nggak ada gaya sama sekali. Kayak gitu. Make sense nggak? Ada yang tanya gitu? Jelas nggak? Agak masih susah Kang buat bikin kalimatnya soalnya buat di situ tuh. Oke. Yaitu hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 2 sama hukum Newton 2 ngomongin kerangka acuannya, hukum Newton 2 ngomongin hukumnya gitu yang bisa dipakai kalau kerangka acuannya terpenuhi. Hukum Newton 3 adalah ngomongin sifat dari gaya tersebut. Yang akan tadi udah spill. Yang itu udah akan ngomongin dikit tadi. Bahwa pada dasarnya hukum Newton 3 itu bukan sekedar bahwa gaya itu aksi reaksi aja gitu. Kalian harus paham sampai ke dasarnya. Dasarnya itu adalah bahwa di hukum Newton 3 ngomongin gaya itu muncul karena interaksi. Nah, poin utamanya tuh ini. Gaya adalah interaksi gitu. Namanya interaksi berarti kan harus antara dua buah benda. Nggak bisa satu aja. Itu poin utamanya. Ya. Jadi interaksi itu berarti ya antara dua benda. Hukum Newton 3 tuh itu. Mengatakan bahwa gaya itu nggak mungkin muncul tanpa adanya interaksi, tanpa ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Di mana interaksi ini sifatnya besarnya sama, saling berlawanan ya. Jelas ya bahwa ketika ya misalkan akan ngedorong kalian ngedorong balik ya. Contoh-contoh kasarnya gitu ya, walaupun itu nggak bukan contoh saintifik.
Tapi ya ketika akan ngobrol sama kalian ngobrol sama kalian kan itu ada interaksi ya. Interaksi itu tuh kan berjalan dua arah dengan arah yang berlawanan dan besarnya otomatis ya sama untuk di sini. Kayak gitu. Nah, itu 3 hukum Newton. Dimana akan coba ngegali lagi lebih dalam supaya kalian ngerti secara filosofis gitu juga lah penting. Ya bisa dibilang yang apa ya, yang ngebedain normal, bukan normal ya, average scientist atau average engineer sama yang above average ya pemahaman filosofis kayak gini. Maksudnya ketika kita ngomongin average cuma bisa ngitung, yang above average tuh ngerti esensi, ngerti secara filosofis, pembahas batasannya apa gitu-gitunya gitu. Jadinya ketika kita ngelihat masalah, karena kan ketika kita ngelihat masalah kan yang dilihat tuh sebenarnya bukan hitungannya dulu kan, tapi problemnya dulu, aspek-aspek gitu-gitunya dulu, dan lain-lainnya baru kita ngomongin hitungannya gitu. Ya. Ada yang tanya nggak? Jelas nggak tentang 3 hukum Newton ini? Oke. Kalau nggak ada, nah itu sangat teoritis. Sekarang kita mungkin lebih aplikatif ya. Aplikatifnya tuh lebih ke jenis-jenis gaya. Aku nggak tahu nih bakal gimana materinya buat sehari ini. Karena diulangi lagi, pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini itu kan akan gabungin 2 pertemuan ya. Jadinya akan coba bahas dulu aja teorinya, materi-materinya. Baru nanti kalau ada sisa waktu mungkin kita baru ke soal gitu ya. Mungkin bahas soal modul atau apa. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis gaya. Ya, kalau misalkan di Haida itu judulnya ya some particular forces. Ya, gaya-gaya spesifik gitu. Nah, bentar, akan ngecek dulu kayaknya apa aja takutnya ada yang kelewat. Ya cuma ada 1, 2, 3, 4 sih. Cuma ada 4 gaya. Di Halliday ngebedain gaya berat sama gaya gravitasi. Akan nulisinnya gaya gravitasi aja ya. Karena akan belum nemu ngejelasinnya gimana. Gaya berat sama gaya gravitasi nggak ngerasa feel-nya aja. Nah, jadinya kita punya yang pertama, mungkin yang paling umumnya gaya berat dulu. Perhatikan bahwa ketika kita ngomongin gaya, di mana kita udah bahas bahwa gaya itu adalah suatu interaksi, maka yang jadi pertanyaan itu kalian ngerti nggak? Gaya ini itu interaksi antara apa sama apa gitu. Ya. Jadi gaya berat itu adalah interaksi antara ya suatu benda dengan bumi. Yang sebenarnya pada dasarnya ini gaya gravitasi juga kan ya sebenarnya tuh. Ya berat itu kan sebenarnya lebih apa yang terasa, gaya gravitasi itu apa yang benar-benar ada di situ gitu ya. Gaya berat itu kan yang kita ukur. Jadi makanya gaya berat di dalam air berubah karena gaya berat di dalam air ada faktor ininya apa gaya angkat ke atasnya dari fluidanya gitu ya. Cuma untuk di sini untuk penyederhanaan dulu, akan bilangnya gaya gravitasi sama gaya berat di sini dalam kasus ini akan anggap sama ya, akan anggap sama diulangi lagi. Nah, di mana gaya gravitasi ini? Kalau kita ngomong gravitasi itu kan muncul karena tarik menarik antara 2 benda bermassa kan. Ya, karena gaya gravitasi ini tarik menarik antara benda bermassa ya gaya berat tuh ya simply benda bermassa sama benda bermassa lagi kan. Cuman yang satu massanya gede banget yaitu bumi gitu kan. Ya di mana arahnya jelas ya. Kalian harus tahu interaksinya antara apa sama apa, arahnya gimana, besarnya gimana. Tapi ini jelas lah berarti ya. Arahnya ke pusat bumi.
sama besarnya gaya berat tuh ya W sama dengan M kali G gitu ya. Itu gaya berat. Kayak gitu. Yang kedua, kita punya ada gaya normal. Atau ya gaya normal dulu deh, boleh. Ya, gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya kontak antara dua permukaan. Ya, kalau di Haidai dijelasin juga kata normal di sini itu artinya tegak lurus. Jadi kalau kalian ntar belajar di kalkulus gitu-gitu ada vektor normal dan lain-lain, ya itu ngomongin ya vektor yang tegak lurus sama suatu permukaan gitu ya. Ada juga sifat vektor yang disebut dengan ortonormal gitu-gitu. Nah, jadi gaya normal itu adalah interaksi antara suatu benda dengan permukaan ya, permukaan apapun. Ya sama lantai lah biasanya kan kita bahasnya itu ya, sama lantai. Atau sebenarnya kita juga bisa ngomongnya sama dinding kan ya kalau kita misalkan ngasih nahan benda di dinding gitu ya dengan cara ngedorong bendanya. Pada akhirnya ketika suatu benda berinteraksi dengan permukaan lain, maka muncul gaya normal di situ kan ya. Di mana gaya normal ini kita punya arahnya yang tegak lurus dari permukaannya. Di mana besarnya, kalau kita ngomongin besar gaya normal nggak ada ya rumusnya ya. Gaya normal kan harus dihitung. Gitu. Tapi akan mungkin tetap tulisin aja kali ya, karena ini penting. Besarnya, biasanya kan patokannya besarnya tuh dihitung dengan cara pakai sigma FY sama dengan 0 ya. Di mana arah Y-nya tuh, atau sigma FN mungkin ya akan tulisnya. Di mana N di sini itu maksudnya arah normal. Gini kan cara kita ngitung gaya normal ya. Kayak gitu. Ada yang tanya dulu nggak ini sampai sini? Jelas nggak? Sebelum dua lagi habis ini. Tegangan tali sama gaya gesek. Oke, kalau nggak ada yang tanya ya udah. Oke, kalau udah kita lanjut dua lagi. Yang ketiga kita punya gaya tegangan tali ya. Tegangan tali. Tegangan tali itu interaksi antara ya ujung-ujung tali ya. Bahwa ketika kita punya tali, tali itu kan ya ada ujung-ujungnya gitu kan ya. Interaksi antara kedua ujung tali. Entah apapun itu di ujung talinya. Maksudnya kalau ada yang tarik tambang gitu kan ya, maka ya yang berinteraksi itu kan antara yang di ujung tali yang satu, tim yang satunya sama tim satunya lagi gitu kan. Interaksinya antara dua tim itu, di mana tali di sini itu kan sebagai mediatornya gitu kan ya. Mediator gayanya. Jadi di sini kita punya konsep bahwa kalau di konsep dinamika, ya kalau di konsep dinamika, di konsep hukum Newton ini, bahwa ya gaya itu harus ada mediatornya antara dua benda itu. Dan ternyata sampai sekarang konsep ini juga masih dipakai, ternyata gaya listrik, gaya gravitasi gitu-gitu ternyata emang ada mediatornya. Nah, tapi diulang lagi bahwa interaksi tali itu ya interaksi antara kedua ujung tali. Di ujung-ujungnya ada yang berinteraksi, tali itu sebagai mediatornya, penengahnya gitu kan ya. Tanpa adanya tali, orang tarik tambang ada tali lucu sih. Ya, tapi kayak gitulah itu. Di mana arah? Kalau kita ngomongin arah ya,
arah tegangan tali itu tuh intinya selalu menarik benda ya, ini penting nih. Kalian mungkin ngeliat juga waktu di SMA gimana, suka banyak yang salah di sini. Gambar misalkan kita punya ada apa ini contoh sederhana ya, tapi suka masih ada yang bahwa gambar gayanya ya kayak gini, tegangan talinya kan ini nggak mungkin ya, berarti tali ngedorong balok, enggak kan ya, tali menarik balok. Jadi tali itu sifatnya menarik benda. Besarnya ini ya, ini benar-benar random banget, nggak bisa, nggak ada patokannya, sama sekali ya. Pada akhirnya pakai hukum Newton lah. Pakai hukum Newtonnya tergantung gerakan bendanya juga kan ya, maksudnya kalau bendanya emang pakai hukum Newton 1 diam atau GLB ya pakai hukum Newton 1 sigma F sama 0. Kalau misalkan ternyata bendanya punya percepatan ya sigma F sama kali A. Jadi besarnya ini ya intinya dihitung menggunakan hukum Newton, mungkin yang bisa kalian tulis gitu kali ya. Yang gaya normal juga dihitung menggunakan hukum Newton sih, cuman bisa lebih spesifik akan tulisnya apa. Kalau di sini enggak. Sama yang terakhir, ini yang paling problematik, yaitu gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu adalah interaksi antara dua permukaan yang saling kasar ya. Gitu. Interaksi antara dua permukaan yang saling kasar. Kalau licin ya nggak akan ada gaya geseknya. Harus kasar dulu, baru ada gaya geseknya. Di mana bayangannya tuh ya, gaya gesek itu muncul karena, bentar, mengambil gambarnya dari Halliday. Nah, jadi ini kasar, ketemu kasar gitu kan ya. Jadinya pas bergerak ini tuh saling yang menghambat satu sama lain lah, bisa dibilang gitu ya. Makanya muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek ini bukan hal yang mudah, seperti yang kalian pernah alami juga di SMA. Karena ada dua macam gaya gesek. Dan menentukan mana yang dipakai itu nggak gampang juga. Dimana tujuan kita pada akhirnya kan untuk memprediksi ya. Ketika kita memprediksi apakah suatu gerakan benda itu apakah statik atau kinetik, gaya geseknya itu nggak sederhana. Kayak gitu. Dimana bedanya apa gaya gesek statik sama gaya gesek kinetik? Bedanya adalah gaya gesek statik itu kalau misalkan nggak ada gerak relatif antara dua permukaannya. Tidak ada gerak relatif antara kedua permukaan. Gitu. Sementara gaya gesek kinetik muncul ketika ya ada gerak relatif. Ya seperti yang biasa Kang contohin, kalau misalkan Kang ngomongin tangan akan ini ada gaya geseknya, makanya pas akan gerak-gerakin agak susah. Ketika dua permukaan tangan ini bergerak bersama-sama, ini gaya geseknya gaya gesek statik gitu kan ya. Tapi ketika ada pergeseran, nah ini baru gaya gesek kinetik. Dan kalau kalian rasain gaya gesek kinetik menghasilkan panas, nah itu bakal jadi materi kita minggu depan, usaha energi. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu bendanya tuh atau antara dua permukaannya ini tuh ada gerak relatif atau enggak, itu gampang. Langsung pakai statik aja atau langsung pakai kinetik gitu ya, tergantung gerakannya apa. Ya kalau kita udah tahu gerakannya. Tapi kan kenyataannya problem real world-nya gitu ya, problem di dunia nyatanya itu kan bahwa kita mau ngasih gaya, kita mau nebak gerakan bendanya kayak gimana, kita mau bisa memprediksi kan ya. Sains itu kan kuatannya di situ, bisa memprediksi.
Nah, supaya bisa memprediksi, berarti kan kita harus menentukan statik atau kinetik, dan itu nggak gampang. Yang kita punya itu cuma batasannya, batasan bahwa di gaya gesek statik nilainya itu terbatas. Yang gaya gesek statik itu ada maksimumnya, di mana besar gaya gesek statik maksimum yaitu sama dengan µs dikali n, di mana n-nya itu adalah gaya normal, gitu kan. Sementara FK itu gaya gesek kinetik. Kalau gaya gesek kinetik normal, gampang hitungnya. Gaya gesek statik yang susah. Karena kita punya range-nya aja segitu. Nah, kita harus cek ya itu tuh mungkin atau enggak gitu-gitu ya. Agak ribet. Itu dari segi besarnya mungkin ya bisa dibilang. Bentar, ada yang kelewat nggak? Oh, grafiknya menarik nih. Kalau kita lihat, ketika sebuah benda bergerak di bawah pengaruh gaya gesek, nah ini ada grafiknya gaya geseknya. Jadi kita punya semakin besar gaya yang kita kasih, gaya geseknya tuh bakal makin besar gitu ya. Habis itu gaya gesek, ini gaya gesek statik ya, gaya gesek statiknya yang besar. Terus habis itu, habis dia bendanya bergerak, langsung kinetiknya kira-kira konstan. Kira-kira kayak gini. Jelas nggak akan lurus banget ya. Jadi ini tuh cuma aproksimasi. Dan kenyataannya pun sebenarnya gaya gesek itu pasti tergantung kecepatan kan ya. Makin besar kecepatannya, gaya geseknya pasti makin besar kan. Sebenarnya tuh. Tapi di sini kita ambil ya penyederhanaan aja. Penyederhanaannya kayak gini. Ya, jadi bisa aja kita punya grafiknya sebenarnya kan lama-lama kayak gitu kan ya, naik apa gimana. Tapi kita ambil di daerah ini di mana gaya geseknya itu ya kira-kira konstan. Di mana terakhir arahnya tuh berlawanan dengan kecenderungan gerak benda ya. Kayak gitu. Ya banyaknya di gaya gesek sih, banyaknya. Ada yang tanya nggak ini sampai sini jelas? Oke, kayaknya Akang nggak dapat contoh lain yang lebih bagus buat nyontohin gaya gesek. Jadi Akang bakal ngebahas lagi kasus dua balok ditumpuk karena menurut Akang itu contoh paling bagus buat ngejelasin gaya gesek ya. Jadi coba ya sambil ngulang lah. Ini Akang bahas tuh kalau misalkan di TDS tuh tanggal bulan Februari, ya udah lama lah ya, bulan Februari udah lupa lah. Ada Akang ulang lagi aja. Ada yang tanya dulu nggak ini sampai sini jelas nggak? Ini teori-teorinya. Ya, teori yang pertama tentang definisi, akan recap dulu sebentar. Tentang definisi apa itu gaya, apa itu massa, apa itu percepatan. Terus kita akan bahas tentang apa hukum Newton satu tuh ngomongin apa, pentingnya itu apa, hukum Newton 2 ngomongin apa, pentingnya itu apa, hukum Newton 3 ngomongin apa, pentingnya itu apa, itu akan harus ngerti. Terus kita bahas jenis-jenis gaya, ada gaya berat, gaya normal, tegangan tali sama gaya gesek gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, sekarang kita ke aplikasi gaya gesek. Mungkin ini kayaknya bakal banyaknya di sini. Habis gaya gesek kita bahas gaya sentripetal. Habis itu kita ya udah, berarti udah catch up sama materi di silabus harusnya. Minggu depan kita masuk energi. Kalau di energi agak nyantai itu. Oke. Ya, jadi kita punya kasusnya adalah balok, dua buah balok A dan B.
didorong dengan gaya F gitu ya, di B-nya. Kayak gitu. Di mana antara A sama B kasar, antara B sama lantai kasar juga. Jika diketahui MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 3 kg, dan terus mu S di semua permukaan ya. Mu S semua permukaan itu 0,4 dan mu K semua permukaan itu 0,2 gitu. Maka tentukan rentang gaya agar A, balok A dan B dalam keadaan diam, balok A dan B dalam keadaan GLB, B bergerak bersama-sama, terus yang C, balok A dan B tidak bergerak bersama-sama. Ya, kalau misalkan waktu kita bahas ini ada beda sih. Bedanya paling kalau misalkan waktu akan bahas di TDS ya itu akan kasih gayanya, nilainya berapa aja gitu. Kalau gayanya 4 Newton gimana, 6 Newton, 8 Newton, 10 Newton, 12 Newton gimana. Ini akan sambil lihat catatan waktu itu. Itu kalau di SMA akan kasih angka, kalian ngitung gitu kan ya. Kalau di sini yang ditanya itu range. Ya, range-nya gimana? Oh, kalau gaya segini bakal gini gerakannya, gaya segini bakal gini gerakannya, gaya segini bakal gini gerakannya. Itu tujuan kita sekarang ya. Jadi lebih apa ya? Lebih terlihat analisis lah ya. Lebih pas buat mahasiswa pelajarin lah ya. Bukan cuma sekedar ngitung soal. Kang, izin nanya Kang. Ya, ya. Itu untuk balok sama lantainya mu-nya sama? Ya, jadi Oke, kita siap. ambil seluruh permukaan, ini untuk seluruh permukaan ya. Untuk seluruh permukaan. Ya, kayak gitu. Oke. Pertama, jelas kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ya sebelum kita analisis. Itu kan kita ngomongin konsepnya hukum Newton, kita ngejumlahin gaya, berarti pertama itu kan basicnya ya gambar dulu gaya-gayanya. Gaya-gaya di sini itu ada apa aja. Nah, buat gambar gaya-gayanya akan pisah ya dua gambar. Karena kalau digabungin di satu gambar tuh nggak enak aja ngelihatnya. Ya sebenarnya kan harusnya digabung ya. Cuma ini biar lebih kelihatan aja, karena kan ngajar. Jadi yang atas ini akan gambar yang di sumbu X ya. Ketika balok B digerakin ke kanan, maka kita punya balok B akan cenderung gerak kanan. Karena B cenderung gerak kanan, maka gaya gesek di B arahnya ke kiri, gitu kan ya. Ini akan namain FBL. Gaya gesek pada balok B karena lantai. L-nya itu interaksi sama lantai. Ya perhatikan di sini, interaksi. Ada dua benda yang berinteraksi, balok B sama lantai. Harus selalu keep in mind itu. Nah, balok B juga ya masih cenderung gerak kanan terhadap A pun B itu cenderung gerak kanan. Makanya antara B sama A atau balok B kena gaya gesek dari A arahnya ke kiri juga ya. Berlawanan dengan kecenderungan gerak bendanya. Ya perhatikan konsep ininya. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Oke. Nah, sekarang gimana dengan balok A? Pada balok A itu cenderung diam ketika B itu gerak kanan. Atau terhadap B, ya. Kalau kita ada di B nih, misalkan kita tuh diam di B gitu kan. Bareng sama B gitu. Berarti balok A ini cenderung gerak ke kiri kan ya. Terhadap B itu. Kita ngelihatnya gitu. Kita ngelihat kecenderungan antara gerak antara dua benda ini itu kayak gimana. Dari situ kita bisa menyimpulkan gaya-gayanya kemana. Karena A cenderung gerak ke kiri terhadap B ya. Terhadap B cenderung gerak ke kiri, maka gaya gesek di balok A arahnya ke kanan.
Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Biasanya suka banyak nanya di situ. Kenapa gaya gesek A ke kanan gitu? Jelas nggak? Nah, jadi kita bisa lihat di sini, biasanya kita berpikirnya gaya gesek itu ngebuat benda jadi berhenti. Di sini kita bisa lihat bahwa balok A justru bergerak tuh karena ada gaya gesek. Tanpa ada gaya gesek, A nggak akan ketarik sama B. Kebayangnya kira-kira kan gitu ya logikanya. Banyak yang salah tuh karena anggapnya tuh, oh A gerak kanan jadinya gaya gesek kiri, itu salah. A itu justru gerak karena ada gaya gesek ke kanan. Oke, kalau ada yang tanyain sekarang, gaya disumbu Y, balok A dulu ya. Gaya disumbu Y, balok A ada gaya berat, WA, sama ada gaya normal. WA sama bumi ya, tapi akan nggak tulis buminya. Terus kita punya gaya normal yang diterima A, gaya normal yang diterima A itu karena B ya. Jadi ini ada NAB. Gaya normal yang terima A karena B. Nah, ini dua gaya disumbu Y di balok A. Gimana dengan balok B? Nantinya tetap ada deh. Nah, buat balok B, kita punya ada gaya berat juga kan ya, B jelas. Terus B juga ditahan sama lantai, jadi ada gaya normal antara balok B sama lantai. Nah, perhatikan B juga didorong sama A. Ada kontak antara A sama B. Dan kita bisa ngeliat ini juga kan ya, NAB itu kan kontak antara A sama B. Kalau ada NAB, otomatis karena aksi reaksi, karena gaya itu selalu sepasang, maka di sini ada NBA. Gitu kan. Ya, jadi kita punya di sumbu Y, untuk balok B ya, di sumbu Y-nya itu ada 3 gaya jadinya. Ada gaya berat, ada gaya normal dari lantai, ada gaya normal dari A. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada kedua bendanya. Akan pisahin ini yang sumbu X, ini yang sumbu Y. Sebenarnya harusnya digabung. Cuman kalau digabung terlalu ramai kayaknya. Nggak enak kali ya. Ada yang tanya dulu nggak itu sampai situ jelas nggak? Oke. Ya udah, sekarang kita analisis kan ya. Analisis mungkin kita bisa ngitung dari gaya normalnya dulu yang gampang. Kita hitung gaya normalnya, kita punya buat hitung gaya normal di A ya berarti jumlah gaya di sumbu Y untuk balok A ya harus sama dengan 0 kan ya. Kayak gitu, di mana berarti NAB yang ke atas dikurangi WA yang ke bawah sama dengan 0. Berarti gaya normal AB sama dengan gaya berat balok A. Masanya 2 kg, gaya beratnya 20 Newton ya. Terus kita juga bisa ngitung jumlah gaya di sumbu Y pada balok B sama dengan 0. Ya jelasnya nggak akan gerak di sumbu Y ya, si baloknya nggak akan keangkat atau gimana-gimana. Jadi kita punya di sini, di balok B yang ke atas ada NBL, yang ke bawah ada NBA, sama WB. Berarti gaya normal antara balok sama lantai sama dengan NBA sama dengan NAB 20. WB gaya berat balok sama dengan 30. Berarti sama dengan 50 Newton ya. Kayak gitu. Nah, jadi kita dapat gaya normal AB itu nahan gaya berat aja, makanya 20 Newton. Tapi kalau gaya normal B itu 50 Newton. Karena selain nahan gaya berat B, nahan juga gaya normal dari A. Ya, terus kita cek juga, terus kita hitung gaya gesek statik maksimum ya. Karena kalau kita mau ngecek apakah suatu benda itu diam atau bergerak dan lain-lainnya, patokannya kan dari Fs max. Jadi kita hitung Fs max-nya dulu. Fs max-nya ada Fs max dari A, berarti mu S dikali Na. Ya, di mana mu S-nya itu sama dengan 0,4. Gaya normalnya tuh, gaya normal A ya, 20. Berarti kita punya Fs max A sama dengan 8 Newton gitu kan. Sama kita juga punya Fs max dari B sama dengan mu S dikali Nb gitu ya.
Jadi kita punya Fs max B, mu S-nya 0,4, NB 50 ya. 50 kali 0,4, 20 Newton ya. Ini Fs max B. Kayak gitu. Ya ini groundwork-nya dulu lah, belum beres. Baru awalnya doang. Kita belum melakukan analisis. Ya dari hitungan sederhana dulu, kita bisa ngitung gaya normal di A sama di B. Terus kita ngitung Fs max A sama Fs max B berapa. Sebelum kita analisis gerakannya gimana ya. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke. Oke, sekarang kita udah punya angka-angka ini, kita baru ngelakuin analisisnya ya. Logikanya gini, kita punya gaya, kita mau yang A dulu ya, balok A dan B dalam keadaan diam. Kapan balok A dan B dalam keadaan diam? Kita punya bahwa Fs max-nya A-nya 8 Newton, Fs max B-nya 20 Newton, gitu kan. Nah, sekarang ketika kita kasih gaya, ya, ketika kita kasih gaya ini tuh, yang nahan supaya nggak bergerak, ya, yang nahan supaya nggak bergerak, itu walaupun kita punya dua gaya gesek, tapi kan nggak dua-duanya ya, itu ngerti nggak? Ngajak diskusinya agak susah, soalnya kayaknya agak berat ini di sini. Jadi paling akan coba bisa ngarahin ke situ dulu paling. Bahwa di sini itu kita punya, ketika gaya ini, kita ambil angka dulu mungkin ya. Misalnya kita ambil ini 10 Newton. Pakai angka deh biar lebih kebayang. Kita kasih gaya 10 Newton, bakal diam atau bergerak? A nahan 8, B nahan 20. Ya diam ya, jelas ya. Tapi diamnya itu yang nahan siapa? Apakah A atau B? Nah, dari percobaan sederhana ya. Maksudnya kalian bisa ngambil kesimpulannya dari nyobain angka aja, misalkan kebagi dua ya, logika sederhana lah. Ada dua benda, ada dua gaya gesek, kebagi dua kali. Ini 5 Newton, ini 5 Newton gitu kan. Tapi ada flow di sini yang kalian harus lihat, bahwa kalau misalkan ini kebagi dua, kalau FB-nya 5 Newton, berarti kan FAB 5 Newton. Sementara jumlah gaya di A otomatis jadi 5 Newton. Berarti kita punya kondisi di mana B-nya diam, karena sigma F-nya 0, tapi A-nya bergerak. Jelas nggak mungkin ya, itu tenaga dalam namanya. Gitu. Jadi nggak mungkin balok B didorong, A-nya gerak gitu. B-nya diam gitu, nggak mungkin. Artinya apa? Yang kita bisa simpulkan adalah, kalau misalkan B diam, berarti A harus diam. Dan kalau A diam, berarti FAB-nya 0. Berarti FBA 0. Berarti dalam keadaan diam, yang nahan, yang gaya gesek itu cuma ada di FBL aja. Kayak gitu. Sampai situ jelas nggak itu? Ada yang tanya nggak? Sehingga karena FBL ini maksimalnya 20 Newton, otomatis gaya yang kita kasih juga maksimalnya 20 Newton kan. Lebih dari 20 Newton, FBL nggak bisa nahan sendirian lagi. Otomatis harus dibantu sama A. Dan kalau A nggak bantuin, berarti otomatis A gerak. Kalau A gerak, berarti B gerak. Berarti di atas 20 Newton, otomatis dua-duanya gerak. Entah itu bersama-sama atau enggak ya. Tapi yang jelas pasti gerak di atas 20 Newton. Jadi kita punya, diulangi lagi. Karena kalau B gerak, A harus gerak. Kalau B diam, berarti A juga harus diam. Berarti supaya A diam, ini harus 0, ini harus 0. Otomatis yang nahan gaya geseknya pas diam itu cuma FBL. Karena FBL maksimumnya 20, berarti F-nya juga maksimumnya 20. Jadi kita punya jawabannya A, ya, jawabannya A kita punya bahwa agar A dan B diam ya. Maka gayanya yang dikasih harus lebih kecil sama dengan 20 Newton. Kayak gitu. Jawaban yang pertama. Oke. Jelas.
Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang kedua kasusnya, kalau bergerak bersama-sama. Kalau bergerak bersama-sama, ya kalau bergerak bersama-sama itu kan berarti gaya geseknya gaya gesek statik. Nah, tadi kita yang akan bahas karena banyak yang masalahnya itu kan ngebayanginnya kalau gaya gesek statik itu harus diam. Padahal kan enggak ya. Gaya gesek statik itu bisa juga bergerak, tapi bergeraknya bersama-sama. Artinya karena asal bergerak bersama-sama, berarti FAB sama FBA ini harus statik nilainya tuh. Harus gaya gesek statik sifatnya. Tapi antara B sama lantai harus kinetik. Jadi kita bisa hitung di sini. Dalam keadaan bergerak bersama-sama, maka kita punya FAB sama dengan FBA ya, sama dengan gaya gesek statik gitu kan. Karena bergerak bersama-sama. Tapi untuk lantai sama untuk antara balok sama lantai ini ya kinetik otomatis. Yang nilainya sama dengan μk dikali NBL. Jadi kita punya FBL-nya sama dengan μk-nya 0,2. Gaya normal antara balok sama lantainya mana? Oh ini 50 ya. Jadi gaya geseknya 10 gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, kita udah tahu sekarang bahwa A dan B itu bergerak bersama-sama, berarti gaya gesek statik. Kita mau tahu batasnya. Batasnya bergerak bersama-sama kan berarti ya batasnya gaya gesek statik. Batasnya gaya gesek statik antara A sama B kan ini. 8 Newton. Berarti kita punya F maksimum berarti ya, F maksimum agar A dan B bergerak bersama-sama. Terjadi saat gaya gesek statiknya sama dengan gaya gesek statik maksimum. Ya. Yang sama dengan μs kali n. Pada F maksimumnya gitu ya. Nah, ini kita udah hitung, ini sama dengan 8 Newton. Ya udah, kita mau tahu F max-nya kan? Karena kita mau tahu range-nya. Berarti kita hitung dari sini. Pertama, dengan kita tahu FAB dan A itu cuma ada satu gaya, kita bisa pakai hukum Newton di A. Bentar, sebelum kita ngitung, ada yang tanya dulu nggak ini? Jelas nggak? Logikanya. Buat batasan di gerak bersama-sama ini. Batasan gerak bersama-samanya di gaya gesek statik maksimum. Jadi kita pakai itu sebagai patokan. Oke. Ya, habis itu ya kita tinggal jumlahin aja gayanya kan ya. Jumlahin gaya di sumbu X untuk balok A sama dengan M kali A. Di mana berarti kita punya jumlah gaya di sumbu X-nya buat di A, FAB berarti ya FAB sama dengan MA ya. Ini MA, lupa. Dikali A. FAB-nya 8 Newton, masa A-nya 2 kg dikali percepatannya A. Berarti kita punya percepatan A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Terus yang kedua kita punya jumlah gayanya di sumbu X untuk balok B sama dengan massa B dikali A, gitu kan. Di mana jumlah gaya di balok B ada 3 ya, ada 3 gaya di balok B, ada F. F-nya F max ya, karena kita ngomongin Fs max kan, ada F max. Terus dikurangi FBL, dikurangi FBA. Sama dengan MB dikali A. Berarti kita punya F max-nya sama dengan MB-nya, massa B-nya adalah 3.
percepatannya kan sama kayak A ya, bareng-bareng kan dia geraknya, berarti percepatannya 4 juga. Ditambah FBL-nya, gaya gesek antara balok sama lantainya 10, udah dihitungnya itu kinetik. Ditambah gaya gesek antara B samanya 8. Berarti 12 tambah 10, 22 tambah 8, 30 Newton. Jadi kita punya kedua belah tersebut bergerak bersama-sama ketika ya berarti kesimpulannya dengan kita mendapatkan F max-nya 30 Newton ya berarti agar A dan B bergerak bersama-sama maka si gayanya itu ya berarti pertama supaya bergerak bersama-sama itu kan harus gerak dulu. Berarti harus lebih dari 20 Newton. Tapi harus lebih kecil sama dengan 30 Newton. Karena kalau lebih dari itu, gaya geseknya udah bukan gaya gesek statik maksimum lagi. Kayak gitu. Dan jelas dari situ, ketika kita udah dapat batasan bergerak bersama-samanya, di atas itu ya otomatis bergeraknya tidak bersama-sama ya. Kayak gitu. Ya bisa kalian lihat di sini menganalisa gaya gesek itu emang nggak mudah, emang ribet. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke. Kalau nggak ada yang tanyain, ini udah. Oke. Kalau udah, ya coba ngerjain soal lah ya. Kita pakai angka yang ini lagi aja, supaya kalian bisa pakai patokan ini aja. Jadi kalian cuma butuh nerusin. Ya, nggak harus dari awal. Ya, jadi angkanya sama, diulangi lagi nggak berubah. Cuma kalau tadi kan ditanya range-nya, sekarang akan tanya pada suatu nilai F gitu. Ini maksudnya atau ya, bukan dibagi ya. Jadi kita punya kondisi inilah sama ya, semuanya diulangi lagi. Yang ditanya itu adalah gaya gesek antara A sama B, terus gaya gesek antara B sama lantai, sama terus percepatan A dan percepatan B. Jika yang pertama gayanya dikasih 15 Newton, yang kedua gayanya dikasih 25 Newton, yang ketiga gayanya dikasih 35 Newton ya. Oke. Nah, diulangi lagi, kalian punya tiga nilai gaya ini, 15, 25, sama 35, gaya yang ini, 15, 25, sama 35. Pada masing-masing gaya ini, hitung gaya gesek AB-nya berapa, gaya gesek BL-nya berapa, percepatan A-nya berapa, percepatan B-nya berapa. Oke.
Ya silakan dikerjakan, kalau dapat jawabannya bisa chatnya akan nyalain buat ini. Ya, bentar ya, ambil minum dulu.
Gimana? Dapat nggak jawabannya berapa? Bisa sebagian dulu aja. Nggak? Gimana jawabannya? Dapat nggak? Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama, kita ambil dari hasil yang tadi ya. Jadi nggak usah ngulang lagi. Karena nilai F-nya 15 Newton ini kan lebih kecil daripada batasannya 20 Newton, maka sistem dalam keadaan diam. Itu kan ya yang pertama. Karena kan tadi kita udah dapat nih, kalau F-nya lebih kecil 20 Newton, diam. Kalau antara 20 sampai 30 bergerak bersama-sama, kalau di atas 30 tidak bergerak bersama-sama gitu kan. Kita di yang pertama ini 15 Newton tuh pasti dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam, baru tadi kita punya kesimpulannya itu kan bahwa pertama FAB harus sama dengan FBA sama dengan 0 gitu kan ya. Pertama itu kan itu. Karena kalau misalkan B-nya mau diam, kalau B-nya diam, A-nya diam, berarti GGS-nya harus 0. Yang kedua, kita punya eh, buat gesek antara B sama lantai, kita pakai hukum Newton ya, sigma F B, sigma Fx ya, di B sama dengan 0. Nah, ini kita pakai ini, jadinya kita punya G-nya ya F dikurangi FBL dikurangi FBA sama dengan 0. Tapi FBA kita udah tahu 0.
Berarti F-nya sama dengan F, atau FBL ya, sama dengan F berarti ya. Sama dengan, ya guys, F-nya itu kan di 15, berarti FBL-nya 15 Newton juga. Kayak gitu. Di mana percepatan A sama percepatan B ya sama ya, sama-sama 0 ya. Kan diam. Kayak gitu. Itu yang pertama. Ada yang tanya nggak itu? Jelas nggak? Jadi geser AB sama BA-nya 0, karena masih diam, sigma fx-nya sama dengan 0 juga karena masih diam, dapat gesernya 15, terus ya percepatan juga 0. Oke. Yang kedua sekarang kita punya, karena F-nya kita punya, sekarang yang kedua itu 25 Newton ya. Nah, 25 Newton yaitu ada di antara ini kan ya, 20 sampai 30. Jadi kita punya F-nya ada di antara 20 sama 30. Maka sistem bergerak bersama-sama gitu kan. Kayak gitu. Berarti kita punya buat yang pertama FAB sama FBA kita nggak bisa hitung langsung sih. Karena kan statik ya, statik itu nggak bisa dihitung langsung. Jadi yang kita bisa hitung itu FBL. FBL jelas kinetik ya. Kok 1, 2 harusnya. FBL kinetik. Di mana kinetiknya tuh FBL kita udah hitung kan tadi di sini ya. FBL-nya tuh 10 Newton. Kayak gitu. Nah, buat hitung gaya geseknya, kita harus pakai ya dua hukum Newton di A sama di B. Sigma Fx A sama dengan massa A dikali percepatannya. Terus di sini kita punya di A itu cuma satu kayaknya FAB ya. FAB sama dengan massa A-nya 2 kg sama dengan 2A. Berarti kan gitu. Terus kita juga punya sigma Fx di B sama dengan massa B dikali A. Berarti kita punya balok B ada F dikurangi FBL dikurangi FBA sama dengan massa B. Ya massa B kali A2 aja gitu ya. F-nya ini tadi udah 25 ya, 25 dikurangi 10 dikurangi FBA sama dengan massa B-nya 3 ya, 3A. FBA sama dengan FAB sama dengan 2A berarti ya. Jadi kita punya 25 kurangi 10, 15 sama dengan 5A berarti ya. Berarti A-nya 3 meter per second kuadrat. Di mana itu berarti percepatan A sama juga percepatan, ini percepatan B, sorry. Karena kita ngomongnya hukum Newton di B ini ya, yang sama dengan percepatan A. Karena bergerak bersama-sama. Di mana FAB-nya setelah kita tahu percepatannya sama dengan 2 kali 3, 6 Newton ya. Ya ini jadi FBL-nya 10 Newton. Terus kita punya FAB-nya sama FBA-nya 6 Newton. Percepatan A sama percepatan B-nya 3 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Ada yang tanya gitu? Jelas. Oke. Terakhir, kita punya sigma F, yang terakhir itu gayanya 35 ya. Karena F-nya sama dengan 35 Newton, sekarang yang lebih besar daripada 30 Newton. Maka A dan B tidak bergerak bersama-sama kan? Nah, kalau tadi percepatannya sama nih, ini kan sebenarnya AA, ini AB gitu ya. Ini AA, ini AB. Cuman karena percepatannya sama, jadinya kita bisa tulisnya ini 2A, ini jadinya ya 3A gitu kan. Karena percepatannya sama. Nah, di sini enggak, di sini percepatannya beda. Percepatan A tidak sama dengan percepatan B.
Tapi prinsipnya sama. Pertama kita punya gaya geseknya dulu. FBL tetap ya 10 Newton ya karena bergerak. Nah, FAB sama FBA karena tidak bergerak bersama-sama, ada pergeseran antara A sama B, berarti FAB sama FBA itu gaya gesek kinetik berarti kan? Berarti μk-nya sama dengan, tadi kita udah ngitung belum sih? FAB kalau kinetik, belum ya? Ya, cuman ada FBL. Berarti μk-nya mana? 0,2. 0,2 dikali gaya normalnya, gaya normal antara A sama B 20 ya, dari balok A-nya aja. Berarti 4 Newton. Ya udah deh. Pertama kita tinjau balok A. Jumlah gaya di balok A berarti cuma satu ya tadi lupa. Berarti 4 ya sama dengan, atau satu dulu. Ya FAB sama dengan massa A dikali percepatan A. 4 sama dengan massa A-nya 2 dikali percepatan A. Berarti percepatan A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Terus kita punya sigma Fx balok B. Massa B dikali percepatan B. Balok B ya F min FBL min FBA sama dengan massa B dikali percepatan B. Gayanya 35, FBL-nya 10, FBA-nya 4. Massa B-nya 3. 35 kurang 10, 25. 25 kurang 4, 21 ya. Berarti percepatan B-nya sama dengan 7 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Ya, kita bisa lihat percepatan B lebih cepat daripada percepatan A, lebih besar daripada percepatan A percepatannya. Makanya dengan gaya segini, B-nya bakal gerak duluan dibanding A. A-nya tetap maju, cuman majunya lebih lambat. Makanya ntar lama-lama jatuh dari B gitu kan ya, logikannya. Ada yang tanya nggak? Jelas nggak? Mau nanya dong, Kang. Ya. Yang kayak gaya gesek FAB gitu-gitu, itu kan ada di beberapa kasus yang dicarinya tuh pakai rumus gaya gesek ya. Tapi ada juga di beberapa kasus yang dimasukin ke resultan gaya gitu. Nah, itu maksudnya kita pakai rumus yang mana atau dari mana, Kang? Oke. Nah, itu poin yang emang susah. Maksudnya akan jelasin ya, itu poin yang emang problem di gaya gesek itu masalahnya ya. Dan akan berusaha ngejelasin ini lagi. Jadi pertama poin pentingnya itu adalah kalau kita ngomongin gaya gesek kinetik, ya. Kalau kita ngomongin gaya gesek kinetik, itu pasti ini. Jadi kalau gaya gesek kinetik itu cuma satu kemungkinannya, pasti dihitung gaya gesek kinetik itu. Oke? Nah, sekarang gaya gesek statik. Gaya gesek statik yang kita bisa hitung itu cuma Fs max. Ketika kita ngomongin kasusnya ada di sini, di tengah-tengah ini, maka nggak bisa pakai rumus ini. Maka kalau di tengah-tengah sini otomatis pakai resultan gaya hukum Newton tadi yang akan bilang. Jadi kita bisa lihat di sini, kita trace balik ya apa yang kita kerjain ya. Perhatikan di sini akan nyari Fs max di sini ya. Di sini akan pakai Fs max. Kenapa akan FAB sama FBA-nya pakai rumus? Karena tadi bahwa F max ini akan mau pas Fs max. Pas maksimumnya. Akan mau tahu gaya maksimum supaya bergerak bersama-sama. Otomatis gaya geseknya harus gaya gesek statik maksimum. Jadi, karena suatu syarat di soalnya, kita bisa milih kayak, oh ini gaya geseknya ada di batasnya, di Fs max-nya, makanya kita bisa pakai rumus ini. Tapi, di sini, nah di sini, ini kan gayanya 25 Newton.
Berarti kan gaya geseknya otomatis nggak di Fs max-nya kan, karena Fs max tuh kita dapat di kondisi ini kan, ini tuh dari Fs max. Nah ini enggak, otomatis gaya gesek ini pasti lebih kecil daripada Fs max. Nah kasusnya jadinya sama kayak tegangan tali, sama kayak gaya normal. Harus pakai resultan gaya, pakai hukum Newton gitu buat ngitungnya. Jelas nggak? Jadi Fs tuh kayak ada range-nya gitu ya Kang ya. Kalau Iya betul, yang kita punya, yang kita tahu tuh range-nya. jadi Kalau kita nggak kamu bisa, udah tahu emang kenapa? kalau misalnya Fs max kan emang beneran bisa dicari gitu. Tapi kan Iya nggak mungkin betul. selalu Fs max. Itu pasti ada Iya, range-nya. Jadi kita harus cari pakai resultan kalau emang itu di antara range itu sendiri. iya betul, exactly. Sip. Berarti kalau misalnya Fs max itu sebenarnya kayak yang inherently dari benda itu kan. Jadi Kalau dua permukaan itu lebih tepatnya. iya, ya maksudnya dari dua permukaan itu Hmm, kalau emang Fs max, tapi selama itu bukan maksimum, kita harus cari pakai resultan gaya. Iya, betul. Kayak gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyain yang lain? Ada yang mau nanya nggak? Jelas nggak itu? Ya itu poin utamanya bisa dibilang di situ. Yang akan jelasin di sini tuh. Bagaimana cara menghitung gaya gesek statik, bagaimana cara menghitung gaya gesek kinetik. Problemnya pada dasarnya ada di, ya pada dasarnya kenapa ini ribet tuh karena di sini. Karena gaya gesek tuh punya range. Itu yang bikin problem tuh emang. Kalau gaya geseknya punya range kayak gini doang, soalnya gampang, nggak masalah. Tapi masalahnya tuh di sini range. Gitu. Oke. Nggak ada yang tanya lagi? Oke, kalau jelas. Terakhir kita bahas gaya sentripetal. Ini terakhir buat hari ini. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah jumlah gaya pada gerak melingkar ya. Jumlah gaya pada gerak melingkar yang apa ya? Yang menuju pusat. Atau ya sederhananya penyebab percepatan sentripetal. Kayak gitu. Gaya sentripetal tuh. Bisa dua lah ngelihatnya intinya ya. Bisa ngelihat sebagai jumlah gaya yang menuju pusat, lingkaran gitu ya. Pusat lintasan. Atau bisa juga ngelihatnya sebagai ya penyebab percepatan sentripetal. Yang lebih teoritis, yang lebih filosofis ya, mungkin nggak filosofis berat banget bahasanya. Tapi yang lebih teoritis itu jawabannya yang kedua ya, bahwa gaya sentripetal itu ya penyebab percepatan sentripetal. Ketika suatu benda punya percepatan, otomatis pasti ada gayanya gitu kan ya, penyebabnya tuh. Kata hukum Newton tuh. Artinya kalau benda punya percepatan sentripetal, otomatis ada gaya sentripetal yang menyebabkannya. Tapi secara matematis buat hitungan, ngelihatnya dari sini jumlah gayanya. Kayak gitu. Jadinya kita punya ya kalau misalkan ada gerak melingkar, ini dengan terbatas gerak melingkar beraturan ya, intinya gerak melingkar aja kan, yang penting tuh. Jadi kita punya ini gerak melingkar. Gerak melingkar ini tuh ya melingkar. Terus akan mau ngomongin apa ya bentar. Nah, katakanlah eh, ini akan langsung soal aja kali, langsung aplikasi aja. Pada dasarnya kan pakai hukum Newton ya sebenarnya ya. Jadi nggak usah terlalu banyak gimana-gimana, cukup ini juga cukup. Jadi yang bisa akan bilang tuh apa ya bentar. Soalnya dulu. Sebuah benda bergerak melingkar secara vertikal ya. Ini bergerak melingkar secara vertikal ya. Dengan tegangan tali konstan.
Berapa ya tegangan talinya? 20 Newton kali ya. 20 Newton. Jika masanya 1 kilogram ya, dan panjang talinya 1 meter, biar gampang aja, maka hitung kecepatan benda atau kelajuan lah ya, kelajuan benda pada titik ini di A, ini di A ya, ini A, terus kita punya ini B, terus ini C, terus ini D, theta lah ya, gitu. Oh ya, tadi ada yang bisa ditambahin nih, bisa kalian coba kerjain itu soal ini, coba buat kalau mau latihan ya, akan bisa ngasih soal. Kalau ngerasa soal modul kurang gitu ya, akan kasih nih tambahan. Bentar, yang lamanya ini ya. Didorongnya dari atas. Ketinggalan panahnya. Ya sama aja pertanyaannya. Kayak gitu ya. Ya cuman yang dari atas aja bedanya. Angkanya semuanya sama, cuman didorongnya dari atas. Bisa coba buat latihan. Nah, kalau ini ya di titik A, B, C, D gitu ya. Ya pada akhirnya, akan langsung bahas yang A, ntar kalian coba kerjain yang B, C, D ya. Yang A, ya kita mau ngitung kelajuan benda, kita mau ngitung kelajuan benda, ya kita di konsep hukum Newton, jelas pakai hukum Newton ya. Enaknya lagi belajar di kelas tuh gitu sih sebenarnya tuh, bahwa kita lagi belajar itu ketika ada soalnya pasti pakai itu kan ya. Yang jadi problem tuh kan ketika kita ketemu soal nggak tahu pakai yang mana. Nah di sini kita ngomongin gaya sentripetal, jadinya buat ngitung kelajuannya pasti pakai gaya sentripetal. Dengan cara kita analisis gayanya dulu kan ya, bahwa di sini tuh ada gaya berat berarti kan, sama ada tegangan tali. Gayanya tuh kan, yang bekerja pada balok, pada benda ini tuh. Sehingga kita punya bahwa karena benda ini akan bergerak melingkar, dan bergerak melingkar itu ada percepatan sentripetalnya, pasti minimal ada percepatan sentripetal ya. Dalam kasus yang lain, ada percepatan tendensial. Di sini juga ada percepatan tendensial. Cuman nggak akan gambar aja ya. Di mana percepatan sentripetal itu kan arahnya ke pusat ya. Otomatis ya kita pakai hukum Newtonnya, menyesuaikan sama hal tersebut gitu kan. Karena kita punya percepatan sentripetal itu ke pusat, ya berarti jumlah gayanya yang kita pakai juga jumlah gaya ke pusat gitu kan. Nah, di mana jumlah gaya ke pusatnya di sini untuk kasus yang ini ya, berarti kan T dikurangi W ya, sama dengan M, percepatan sentripetal, kita tahu rumusnya, V kuadrat per R, udah dibahas kan ya, minggu kemarin. Di mana tegangan talinya 20 Newton, dikurangi gaya beratnya 10 Newton, sama dengan masanya 1, dikali V kuadrat per jari-jarinya sama dengan panjang tali 1. Ya, coret-coret. Ya, jadi 10 ya. Atau nggak usah dicoret lagi. Gitu. Ya udah ini 10 kan ya, berarti V-nya akar 10 gitu kan. Ya, jadi pada dasarnya gaya sentripetal itu muncul karena kita punya percepatan sentripetal. Dan gaya sentripetal itu bukan jenis gaya, tapi jumlah gayanya ini. Jadi karena ini percepatan sentripetal, otomatis ini jadinya gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal di sini itu adalah T minus W ya, bukan T, bukan W, bukan T plus W, tapi T minus W. Jumlah vektornya. Kayak gitu paling. Ada yang tanya nggak? Jelas ya? Gaya sentripetal.
Oke, kalau nggak ada coba kerjain yang BCD. Gimana? Dapat nggak? Bisa chat ke Kang jawabannya kalau dapat.
yang angkanya nggak ribet. Masih akar-akaran sih, cuman setengahnya ngitungnya nggak ribet kan ya. Yang penting bisa ngejumlahin gayanya aja. Gimana? Ya, kita bahas ya. Jadi buat yang B, kayaknya ada gaya berat sama tegangan tali gitu kan. Otomatis karena percepatan sentripetalnya yang ke pusat, diulangi lagi, gaya sentripetal itu kan penyebab percepatan sentripetal. Jadi kalau percepatan sentripetalnya ke pusat sini, berarti kan jumlah gaya yang kita hitung juga yang di situ aja berarti kan. Jadi buat yang D, kita punya sigma F sama dengan M dikali ASP, di mana G-nya cuma satu buat yang B itu kan, T aja, sama dengan M dikali V kuadrat per N. Tegangan T-nya konstan ya, tegangan T-nya konstan 20 Newton. Ini 20 sama dengan 1 dikali V kuadrat per 1. Ya, coret, jadinya kita punya V-nya akar 20. Buat yang C, kita punya ada dua, ada tegangan tali, ada gaya berat. Jadi kita punya sigma F-nya sama dengan M dikali ASP. Percepatan sentripetalnya ke pusat selalu ya. Jadinya ya berarti yang kita jumlahin gaya yang ke yang di sini gitu kan. Berarti ada W ditambah T. W-nya 10, T-nya 20. 1 dikali V kuadrat per 1. Ya, coret-coret. Jadi V-nya akar 30. Sampai sini ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Ya buat yang B sama yang C kan nggak susah ya. Yang penting gambar gayanya benar, jumlahin gayanya, tahu yang mana gitu yang dijumlahin buat percepatan sentripetal tuh. Nah, paling yang D nih, yang nggak ribet sih, cuman lebih panjang sedikit aja, karena gaya beratnya sama tegangan talinya ini nggak segaris ya, ataupun nggak tegak lurus. Di mana kita punya bahwa kalau ini theta, ini kan siku-siku, ini berarti 90 min theta, berarti kita punya ini theta berarti ya. Kalau ini theta, ini 90 min theta, ini siku-siku, ini theta berarti. Jadi kita urai di sini, ini ada W cos theta, ini ada W sin theta. Jadi kita punya ya jumlah gaya sama dengan M dikali ASP. Di mana gayanya ini T ditambah W sin theta berarti kan. Yang ke arah pusatnya tuh, yang searah sama percepatan sentripetalnya tuh. Sama dengan M-nya, ya M V kuadrat per N. T-nya 20 ditambah 10 sin theta, theta-nya nggak tahu kan ya. 1 dikali V kuadrat per 1. Jadinya ya V-nya sama dengan akar 20 plus 10 sin theta. Dan sebenarnya ketika kalian dapat ini, kalau misalkan mau ngecek benar atau enggak jawaban ini ya, kalian bisa masukin aja kan ya, di mana ini itu kan yang A tuh tetanya minus 90 derajat. Kalau minus 90 derajat itu kan berarti sin minus 90 itu minus 1. 20 kurangi 10, akar 10. Jadi kan sama kayak tadi akar 10. Buat yang B, sinnya 0. Ini dapatnya. Buat yang C, sinnya 90 derajat. Ini dapatnya. Ya. Ini lebih general, makanya kalau dimasukin pakai teta yang diketahui, harusnya hasilnya sama. Kalau beda, berarti kan ada yang salah. Kayak gitu. Ya itu guys, sentripetal sih nggak ada yang gimana-gimana banget selama kalian bisa gambar gaya-gayanya apa, bisa mengurai vektor, ngejumlahin gaya gitu-gitu, nggak masalah sih harusnya gaya sentripetal. Yang bakal jadi masalah tuh ya kalau fisikanya nggak ngerti gitu ya, lebih ke arah situ biasanya tuh. Terutama kalau kalian lihat soal modul yang nomor terakhir itu lumayan tuh.
Gitu sih paling buat hari ini. Ada yang tanya nggak? Ya kita bahas hukum Newton, di mana aplikasinya yang paling banyak ya di gaya gesek ya, dua benda ditumpuk. Sebenarnya gaya gesek perlu ini sih kalau katakan buat jelasin, penting di sini. Ya kayak seri petala sedikit lah ya, buat nyontohin juga gimana ini. Nggak ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, eh, sekian dari Akang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, makasih Kak. Ya, sama-sama.